Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 349, Segel Kematian Surga. Setelah Luoxiu memasuki lantai 3 menara tanpa batas, semua orang di luar terdiam, dan mata semua orang tertuju ke lantai 3. Saat ini, di lantai 3, Luoxiu terjebak dalam pertempuran sengit. Alam fisiknya memang tidak sebaik pemurnian tubuh Santo Bela Diri, namun dengan kekuatan hukum kematian yang walnya ia kuasai, ia masih bisa menekan lawan. Namun, lawannya bukan satu-satunya yang seperti ini. Dua Santo Bela Diri lainnya juga dapat menggunakan sedikit kekuatan hukum. Mata Santo Bela Diri pemurnian jiwa menjadi hitam, dan kesadaran spiritualnya, yang hampir sebanding dengan seorang patriark bela diri, muncul, membentuk tornado dengan aura kuat yang menyapu ke segala arah. Kesadaran spiritual pihak lain jauh lebih unggul dari dirinya sendiri, jadi Luoxiu tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan hukum untuk memperkuat kesadaran spiritualnya, membentuk tangan besar dan menghancurkan tornado tersebut. Segera setelah Luoxiu menembakkan 9 tinju dan pedang secara berurutan, Santo Bela Diri pemurni tubuh dikalahkan selangkah demi selangkah dan dihancurkan oleh tinju dan pedang itu. Namun, tanpa memberi Luoxiu sedikit pun kesempatan untuk mengejarnya, Santo Bela Diri tingkat ke-9 dengan vital sejati yang menyerang, menebas cahaya pedang biru es yang panjangnya puluhan meter. "Hancurkan!" teriak Luoxiu, menggunakan kekuatan hukum untuk memberdayakannya. Dia meledakkan tinju dan pedangnya untuk menghancurkan cahaya pedang menjadi beberapa bagian. Tetapi pada saat ini, Santo Bela Diri ahli serangan jiwa menyerangnya, mengubah kesadaran spiritualnya menjadi seekor harimau, mengom ke arahnya. Dari kedua serangan tersebut, Luoxiu lebih memperhatikan serangan jiwa, jadi dia juga menggunakan metode mengubah kesadaran spiritualnya untuk melawan. Bang! Dia memblokir serangan jiwa, tetapi terkena cahaya pedang biru es, dan segera dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Bayangan es biru, Santo Bela Diri tingkat ke-9 dengan vital sejati yang kuat mengambil tindakan untuk mengejar, mengeluarkan aura dingin dari mulutnya, dan bayangan biru es mengembun di sekelilingnya, semuanya menerkam Luoxiu. Ada ratusan bayangan biru es ini, dan serangan setiap bayangan sebanding dengan serangan Santo Bela Diri tingkat 9. Luoxiu terlibat dalam pertarungan sengit, meskipun dia lebih kuat dari ketiga lawan ini, ketiga lawan tersebut bergabung untuk menekannya. Santo Bela Diri pemurnian tubuh bergegas maju untuk bertarung dengannya, sementara Santo Bela Diri pemurnian jiwa terus menggunakan kesadaran spiritualnya untuk berubah menjadi serangan diam-diam. Santo Bela Diri yang kuat bertanggung jawab atas serangan utama, Luoxiu yang terus diserang oleh seni bela diri tingkat teknik super ini menjadi kewalahan. Tanpa sadar, waktu untuk setengah batang dupa telah berlalu. Adegan Luoxiu menerobos penghalang itu terlihat di mata utusan ilahi Ziyan dan penguasa surga Liu Hongtian. Pangeran Bela Diri tingkat ke-4 dapat masuk ke lantai 3 menara tanpa batas. Melihat postur ini, memegang sebatang dupa tidak akan menjadi masalah. Liu Hongtian berkata dengan sedikit masam. Dari sudut pandang perasaan manusia, secara naluriah dia ingin merekomendasikan Xingling, tetapi sebagai penguasa surga, dia juga dalam posisinya dan harus memikul tanggung jawabnya. Dia harus mengakui dalam hatinya bahwa bakat dan potensi Luoxiu memang lebih tinggi daripada Xingling, bahkan lebih baik. Yang saya hargai bukan hanya bakatnya, tetapi juga pemahamannya. Utusan ilahi Ziyan tersenyum tipis. Kecepatan memahami kekuatan hukum hanyalah salah satu aspek dari pemahamannya. Lihatlah gerakan yang dia lakukan, meskipun itu adalah gerakan yang dia lakukan. Sepertinya masih ada beberapa yang belum matang dan tidak sempurna, tapi semuanya adalah gerakan ciptanya sendiri yang memiliki potensi lebih besar. Mengembangkan teknik kultivasi pendahulu tidak akan pernah menjadikan seseorang bisa melampaui para pendahulu. Hanya dengan menciptakan teknik sendiri, seseorang dapat mengukir jalan kultivasinya sendiri. Ya, dia sudah bisa menyadari hal ini di usia muda. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang mengajarinya. Liu Hongtian berkata, Tuan Liu salah. Saya telah menyelidiki Luoxiu sejak lama. Dia tidak memiliki seorang guru pun, tetapi dia menerima sebagian dari warisan sekte Tarsuna kuno-kuno di alam samudera bintang. Kata utusan ilahi Ziyan, Tarsuna kuno. Penguasa surga Liu sedikit mengernyit, dan setelah sekian lama, dia tiba-tiba teringat, di Tarsuna kuno, hanya ada satu dewa dan iblis, dan itu hanyalah dewa dan iblis biasa. Warisan yang ditinggalkan tidak lebih dari teknik rahasia kelas rendah.
Maksud Liu Hongtian sangat jelas, yaitu dengan sebagian dari warisan Tarsuna kuno, mustahil bagi Luo Xiu untuk mencapai langkah ini. Namun, utusan ilahi Ziyan menggelengkan kepalanya. Bagi orang biasa memang itu tidak mungkin, tetapi Luo Xiu berbeda. Itu sebabnya saya katakan bahwa pemahamannya sangat tinggi. Lihatlah keterampilan tinju dan pedangnya, ada bayangan teknik penekan dan pembunuh Tarsuna kuno. Meski tidak secanggih teknik penekan dan pembunuh Tarsuna kuno, tapi teknik itu adalah ciptaannya sendiri, yang paling cocok untuknya. Dan kekuatannya, beberapa kali lebih kuat daripada menggunakan teknik pembunuhan Tarsuna kuno. Lihatlah metodenya dalam mengubah kesadaran spiritualnya. Dia mempelajari ini di menara jiwa spiritual, dan sebelum memasuki alam suci, dia tidak mampu melakukan ini. Semakin lama utusan ilahi Ziyan memandang Luo Xiu, semakin puas dia. Dia telah tinggal di alam samudera bintang selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan ini adalah jenius pertama yang sangat dia kagumi. Saat utusan ilahi Ziyan sedang berbicara dengan Liu Hongtian, Luo Xiu berada dalam pertarungan sengit di lantai 3 menara tanpa batas. Hampir 60% dari energinya telah hilang. Ada butiran keringat di dahinya, dan dia terluka parah. Luo Xiu berpikir pasti ada orang kuat dari tempat suci yang mengawasinya, jadi dia tidak berani menggunakan kekuatan kehidupan untuk memulihkan Lukanwa. Jika tidak, jika dia menggunakan hukum kehidupan dan kematian pada saat yang sama, tidak akan sulit untuk membunuh ketiga lawan ini. Melihat waktu habisnya satu dupa hampir tiba, Luo Xiu meraung dengan marah, dan menggunakan kekuatan hukum kematian untuk melakukan segel kematian dan kehidupan. Segel kematian dan kehidupan adalah jurus terkuatnya. Dia menggunakan kekuatan hukum kematian untuk menggerakkan dua ekstrim kehidupan dan kematian pada saat yang sama. Kali ini, dia hanya menggunakan kekuatan kematian. Dia tidak tahu apakah dia bisa berhasil menggunakannya. Api terus mengembun di antara telapak tangannya. Yang mengejutkan Luo Xiu adalah saat metode segel ini digunakan. Meskipun tidak sekuat segel kematian surga yang sebenarnya, metode itu masih dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Ketika Luo Xiu menembakkan segel kematian, telapak tangannya berubah seperti batu giling, menenggelamkan ahli pemurnian tubuh Santo Bela Diri. Darah muncrat dan beterbangan, dan ahli pemurnian tubuh Santo Bela Diri bertahan kurang dari 3 napas sebelum dihancurkan menjadi kabut darah. Hal itu menyebabkan 40% sisa energi Luo Xiu dikonsumsi sebesar 30%. Dan Santo Bela Diri vital sejati menyerang pada saat yang sama, dan Luo Xiu merasa bahwa dirinya tidak mampu lagi melawan. Keluar, Luo Xiu tidak punya pilihan selain berteleportasi, karena dia tahu mustahil untuk melewati kali ini. Wos, saat sosok Luo Xiu diteleportasi keluar dari menara tanpa batas, semua mata tertuju padanya. Sayang sekali, hanya sebentar lagi, bisa melewati waktu habisnya sebatang dupa. Haha, meskipun waktunya hanya tinggal sedikit, namun orang ini sudah mencapai batasnya. Orang yang telah berlatih bertahun-tahun, belum tentu dapat melakukannya. Mengenai kegagalan Luo Xiu untuk menerobos di lantai 3, beberapa orang yang menonton merasa kasihan padanya. Sementara yang lain merasa sombong, iri, cemburu, dan benci. Karena banyak dari mereka bahkan tidak bisa melewati lantai pertama. Tuan muda Xingling masih yang terkuat, dia melewati level ketiga dengan mudah. Meskipun orang tersebut memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, itu sama sekali tidak layak untuk menyandang nama itu. Itu hanya ilusi. Luo Xiu tidak memperhatikan kata-kata serupa dan langsung meninggalkan menara tanpa batas dan kembali ke kediamannya. 3 hari kemudian, sebuah suara menembus batasan formasi di dalam ruangan dan jatuh ke telinga Luo Xiu. Semuanya keluar dan berkumpul. Pemilik suara ini, bagi Luo Xiu, bukanlah orang asing. Pria berbaju ungu itulah yang membawa 20 orang ke sini. Sudah lama sejak dia berada di alam suci, dan Luo Xiu juga mengetahui bahwa pria berbaju ungu ini adalah orang kuat di alam suci, bernama Zongsun, dan dia bertugas sebagai pemandu alam suci. Di wilayah suci, di atas utusan adalah para tetua, di atas para tetua adalah penguasa wilayah, dan di atas penguasa wilayah ada utusan ilahi. Ini juga berarti utusan ilahi Ziyan adalah orang dengan status tertinggi di seluruh wilayah suci. Tidak diketahui tingkat kultivasi apa yang telah dia capai. 20 ahli bela diri muda keluar dari ruangan satu demi satu. Lu Mengyao melihat Luo Xiu keluar dan melambai padanya sambil tersenyum. Selama masa pelatihan di tempat suci, Lu Mengyao sering datang menemuinya, namun ia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan, sehingga tidak banyak komunikasi di antara keduanya. Saya memanggil kalian semua kali ini untuk memberitahu kalian semua bahwa dalam waktu 1 bulan, kalian hanya memiliki waktu 1 tahun untuk berlatih di wilayah suci. Menurut peraturan wilayah suci, setelah 1 tahun, kalian bisa mendapatkan hadiah berbeda sesuai kebutuhan kalian berdasarkan peringkat poin kalian. Ketika Zongsun mengucapkan kata-kata ini, banyak jenius muda yang gempar. Senior,
tidak bisakah kami berlatih lebih lama di wilayah suci ini? Selama periode ini, setiap orang telah sangat merasakan manfaat dari berlatih di wilayah suci. Setiap orang telah membuat kemajuan besar, terutama Xingling, Guiyu, Wu Yun, dan Dao Wuxin. Mereka dapat menembus level Santo bela diri kapan saja. Dunia, tidak, kata Zhong Sun dingin. Apakah akan ada kesempatan untuk datang ke Tanah Suci untuk berlatih di masa depan? Atau apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk datang ke wilayah suci ini lagi untuk berlatih? Jika bakat dan potensimu dapat dihargai oleh tempat suci, secara alami kamu akan memiliki kesempatan untuk kembali di masa depan. Ekspresi Zhong Sun tetap tidak berubah. Mendengar ini, banyak jenius muda yang hadir menghela nafas lega. Mereka semua adalah jenius terbaik di alam samudera bintang dan memiliki keyakinan penuh pada potensi bakat mereka sendiri. Namun, Zhong Sun mencibir di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa hanya ada satu atau dua dari orang-orang ini yang akan dihargai oleh wilayah suci. Dan bahkan jika mereka dihargai oleh wilayah suci, mereka harus mencapai ranah Kaisar bela diri terlebih dahulu sebelum mereka memenuhi syarat untuk kembali ke wilayah suci untuk berlatih. Jika setelah periode 1 tahun habis, kalian masih memiliki waktu tersisa untuk berlatih di Istana Jalur Kebenaran, kalian dapat menukarnya dengan beberapa sumber harta yang kalian butuhkan. Zhong Sun tidak melanjutkan berkata-kata lagi, dan pergi dalam sekejap. Mengetahui bahwa peringkat akhir akan ditentukan dalam 1 bulan, ke-20 jenius muda pun mulai berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Luo Xiu, kamu mau pergi kemana? Lu Mengyao mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Luo Xiu tidak kembali ke kediamannya. Pergi ke Istana Jalur Kebenaran. Ah, apakah kamu masih punya waktu untuk berlatih di Istana Jalur Kebenaran? Lu Mengyao tampak terkejut. Dia ingat Luo Xiu telah berlatih di Istana Jalur Kebenaran selama lebih dari 100 hari. Menembus 2 lantai pertama menara tanpa batas memberiku waktu. Oh, kalau begitu aku tidak akan mengganggu latihanmu. Lu Mengyao tersenyum penuh arti. Dia sudah tahu tentang Luo Xiu telah berhasil melewati 2 lantai pertama menara tanpa batas. Aku akan menunggumu kembali. Ketika Luo Xiu terbang di udara, suara lembut Lu Mengyao tiba-tiba terdengar di telinganya. Sepertinya ada makna lain yang lebih dalam dari 5 kata ini. Luo Xiu tersenyum pahit di dalam hatinya, tapi sosoknya tidak berhenti sama sekali dan dengan cepat menghilang ke udara. Karena tingkat kesulitan menara tanpa batas jauh lebih besar daripada 3 menara uji coba lainnya, waktu dan poin pelatihan Istana Jalur Kebenaran yang diperoleh dengan melewati setiap lantai menara tanpa batas juga sama dengan 3 menara uji coba lainnya. Pada tingkat pertama, Luo Xiu mendapat 12 hari, dan pada tingkat kedua, ia mendapat 40 hari. Namun masih ada 1 bulan tersisa sebelum batas waktu 1 tahun, dan 52 hari waktu kultivasi Istana Jalur Kebenaran tidak dapat digunakan sama sekali. Tapi karena Zhong Sun mengatakan bahwa dia bisa menukar waktu kultivasi Istana Jalur Kebenaran dengan sumber daya harta karun, semakin banyak waktu kultivasi di Istana Jalur Kebenaran yang dia miliki, semakin baik. Setelah memikirkan hal ini, Luo Xiu tidak pergi ke Istana Jalur Kebenaran, tetapi pergi ke 4 menara percobaan terlebih dahulu. Segala sesuatu di seluruh tempat suci dirasakan oleh utusan ilahi Ziyan, dan gerakan Luo Xiu secara alami juga dirasakan olehnya. Apakah anak itu akan masuk ke lantai 3 menara tanpa batas lagi? Mata Ziyan sedikit berbinar, teknik yang dia gunakan terakhir kali di menara tanpa batas sangat kuat. Mungkin dia benar-benar bisa menerobos.